Air ini bisa digunakan, bisa untuk pengobatan, bisa untuk bermanfaat bagi masyarakat banyak, asalkan ditumbali gong. Pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah disebut berkhasiat karena bisa menyembuhkan beragam penyakit. Hal itu masih dipercaya hingga kini yang dibuktikan dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke Bayanan di waktu libur tiba, di mana banyak wisatawan dari luar Kabupaten Sragen yang sengaja datang untuk terapi kesehatan maupun hanya ingin sekedar melepas lelah setelah melakukan perjalanan jauh dengan berendam di air panas Bayanan. Namun ternyata kabar khasiat air panas Bayanan itu sudah viral sejak zaman kependudukan pemerintah Belanda ratusan tahun yang lalu. Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Joni Adi Aryawan mengatakan, keberadaan sumber mata air Bayanan pernah diberitakan di koran Belanda, yakni koran Batavia's Nieuwsblad yang terbit tahun 1890. Di dalam koran tersebut juga tertulis bahwa ada sebuah desa yang disebut Bajanan memunculkan obat air panas suam-suam suku yang manjur menyembuhkan penyakit khususnya kusta. Lebih dari seabad kemudian, kandungan air panas Bayanan diteliti oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian Yogyakarta. Hasilnya dibenarkan jika air panas tersebut mengandung banyak unsur atau senyawa kimia, salah satunya belerang yang baik untuk kesehatan. Dalam koran Batavia's Nieuwsblad, mata air Bayanan sebenarnya sudah ditemukan beberapa dekade sebelumnya. Namun, sumber mata air tersebut sempat terbengkalai, tertutup semak belukar dan pepohonan di hutan. Air panas Bayanan sebenarnya sudah pernah diberitakan oleh koran terbitan Hindia Belanda pada tanggal 6 November 1890. Jadi di dalam koran Batavia's Nieuwsblad pada tanggal 6 November 1890 disebutkan bahwa ditemukan sumber air panas di dekat halte Kedung Banteng, tidak jauh dari perusahaan Ngarum, ya, perusahaan perkebunan Ngarum. Pada itu terbit tanggal 6 November 1890, ditemukan secara tidak sengaja oleh putra dari Tuan Nimrod. Tuan Nimrod ini adalah pemilik perkebunan, pengusaha perkebunan juga. Nah, sebenarnya di dalam koran itu juga disebutkan bahwa yang ditemukan oleh putra Tuan Nimrod itu adalah sumber air panas yang sebelumnya sudah pernah ditemukan dan kemudian terbengkalai beberapa dekade sebelumnya. Nah, artinya koran itu juga mengakui bahwa sumber air panas itu sudah pernah ada dan dikelola masyarakat sebelum diberitakan pada tanggal 6 November 1890 itu. Kemudian disebutkan pula bahwa di dalam koran tersebut sumber air panas Bayanan, seperti di situ daerah bernama Bayanan, itu
sumber air panas itu mengandung banyak manfaat bagi kesehatan. Koran tersebut juga memberitakan bahwa air tersebut juga digunakan oleh beberapa orang dari kalangan bangsawan yang datang ke air panas Sembayanan tersebut, antara lain dari kerabat putra-putri Bupati Sragen waktu itu, kemudian beberapa priayi dari Keraton Kasunanan juga mengambil air tersebut untuk dimanfaatkan bagi kesehatan mereka. Dan bahkan disebutkan pula ada salah satu kerabat Keraton Surakarta yang tampaknya mengalami sakit, kemudian mengutus utusan dari keraton untuk mengambil sebanyak sekitar 14 kaleng air, kaleng minyak. Kalau dulu itu modelnya kaleng yang agak besar itu, membawa air dari Sembayanan dibawa ke Keraton Surakarta. Nah, kemudian setelah itu dari pemerintah Hindia Belanda mengirimkan misionaris ahli yang memiliki keahlian di bidang kesehatan untuk meneliti kandungan di dalam air panas Sembayanan tersebut. Dan disebutkan di sana di koran itu bahwa air panas itu ternyata mengandung banyak beberapa mineral, terutama belerang. Nah, setelah tim misionaris melakukan penelitian pada tahun masa itu, ternyata di sekitar 1 abad kemudian dilakukan penelitian kembali oleh Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunung Apian Yogyakarta untuk meneliti kandungan di dalam air panas Sembayanan ini. Hasilnya tidak jauh berbeda. Artinya ada banyak unsur atau senyawa kimia yang terkandung dalam sumber air panas Sembayanan itu, antaranya adalah belerang. Ini dilakukan sekitar tahun 2016 atau 2018 itu. Nah, masih merujuk di koran Batavias Nieuwsblad tersebut, karena saking kemudian terkenal khasiatnya, akhirnya banyak priayi-priayi yang datang secara bergelombang ke situ. Dan artinya apa? Bahwa sumber air panas Sembayanan ini sebenarnya khasiatnya sudah pernah dirasakan sejak kurang lebih tahun 1800-an sekian, 1990 sampai 1890. Nah, yang menarik kemudian adalah tokoh-tokoh sentral yang berkembang di dalam tradisi lisan masyarakat setempat tentang air panas Sembayanan. Di sana disebutkan ada Kyai Kasan Anom yang menutup sumber air itu dengan gong. Nah, ini siapakah Kyai Kasan Anom ini? Menurut studi literasi yang kami lakukan, berdasarkan koran Batavias Nieuwsblad tadi, rentang waktu ditemukan pertama kali oleh sebelum Ratuan Nimrod tadi, itu kan disebutkan beberapa dekade sebelumnya sebenarnya sudah ditemukan tapi kemudian terbengkalai. Nah, yang beberapa dekade sebelumnya itu kami perkirakan kurang lebih 20 tahun atau 30 tahun sebelum 1890 tadi. Nah, artinya sekitar 1870-an atau 1860 sampai 1870-an. Nah, di era tersebut pondok pesantren Gebang Tinatar, Tegalsari Ponorogo dipimpin oleh Kyai Kasan Anom I. Nah, sedangkan di tradisi lisan disebutkan bahwa yang menutup sumber air gong, mengendalikan sumber air panas Sembayanan dengan gong, itu adalah Kyai Kasan dari Ponorogo. Apakah ini berarti ada keterkaitan dengan Kyai Kasan Anom I dari Tegalsari Gebang Tinatar Ponorogo? Nah, kemungkinan kami sementara ini membuka kemungkinan hal tersebut, bahwa sebenarnya yang dimaksud Kyai Kasan dalam tradisi lisan, Kyai Kasan dari Ponorogo itu adalah Kyai Kasan Anom I gitu. Jadi
dari studi literasi yang kami lakukan, maka patut diduga bahwa nama Kyai Kasan dalam tradisi lisan yang selama ini diwarisi oleh masyarakat Bayanan yang menutup sumber air itu dengan gong, itu adalah Kyai Kasan Anom I dari Pondok Pesantren Tegal Sari Gebang Tinatar Ponorogo. Nah, kemudian tersiar kabar lagi bahwa dalam cerita atau tradisi lisan di Bayanan itu ada punden Kyai Anom, letaknya tidak jauh dari sumber air panas Bayanan, dan mungkin itu adalah tongkat atau benda-benda pusaka milik Kyai Kasan Anom I tadi dan disebut punden Kyai Anom. Nah, sementara itu teknik menutup sumber air, mata air dengan gong itu sebenarnya jamak dilakukan pada masa itu oleh beberapa tokoh-tokoh terkemuka, tidak hanya di Bayanan. Beberapa tempat sumber air panas lain yang dikendalikan atau ditutup oleh dengan menggunakan alat musik gong itu juga dilakukan, tidak hanya di Bayanan. Dan nampaknya ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan teknik maupun fisika juga yang perlu kita kaji lebih dalam, mengapa menggunakan gong. Nah, dan ini juga menjadi informasi yang menarik bagi kami untuk didalami. Nah, selanjutnya pada saat prosesi penutupan mata air tersebut oleh gong, ini di dalam tradisi lisan masyarakat Bayanan itu melibatkan beberapa ubo rampe. Nah, waktu itu diceritakan bahwa Kyai Kasan Anom menggotong dengan murid-muridnya, dengan rombongannya, itu mengarak gong ini dari Ponorogo menuju ke Bayanan dengan ubo rampe satu, gunungan, kemudian jajan pasar seperti standar, dan juga ada ayam berbulu hitam, ayam jago bulu hitam. Nah, ini menjadi satu rangkaian ubo rampe waktu itu yang sebenarnya juga memiliki makna-makna yang tersimpan di balik ubo rampe tersebut. Tadi gong disebutkan sudah ada, mengapa pakai gong ini juga saya rasa ada makna simbolis di sana. Jago hitam juga makna simbolisnya ada. Dan di dalam beberapa literasi kami menemukan bahwa gong ini menimbulkan sebagai tanda kebesaran Tuhan. Di samping itu Kyai Kasan Anom juga memberi nama sumber air sumber air panas tadi, namanya Tirto Nirmolo. Tirto itu air, nir itu tanpa, molo itu bahaya atau bencana. Jadi kalau arti secara umum ya air yang menghindarkan dari musibah atau mala, menghapuskan mala. Dan itu sesuai dengan doa-doa yang dilantunkan oleh beliau dan para pengunjung atau pemanfaat air panas Bayanan. Sehingga memang benar harapan dari Kyai Kasan Anom bahwa ketika orang berkunjung memanfaatkan air panas Bayanan ini, dia akan mendapatkan jalan keluar, jalan terang dari masalah kesehatan, sehingga dia bisa keluar dari bencana atau musibah kesehatan tadi, sehingga dia sehat kembali, sehat sehingga bisa bekerja, berkarya, beramal baik, menjadi manusia utama yang berkarakter, berkepribadian terpuji. Jadi disimbolkan oleh ayam jago tadi. Penggunaan gong secara teknis dan secara fisika mungkin perlu dikaji, namun secara makna simbolis gong itu juga bisa dimaknai sebagai simbol kebesaran Tuhan. Konteks
Kiai Hasan Anom sebagai ulama adalah sekaligus memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar sumber. Karena diceritakan pula bahwa kenapa sumber itu harus ditutup, harus dikendalikan, karena Kiai Bekel selaku pemimpin masyarakat atau kampung setempat itu merasa bahwa keberadaan sumber air panas ini membahayakan, sehingga minta tolong kepada Kiai Hasan Anom dari Ponorogo. Nah, Kiai Hasan Anom menyanggupinya dengan gong, kemudian ubur rampenya gunungan, kemudian jajan pasar, lalu dua ekor jago warna hitam, lebih hitam, dan ini semuanya adalah makna simbolik, termasuk gong itu sendiri. Nah, makna simbolik kemudian kenapa jago? Karena jago ini adalah menimbulkan makna dari apa ya, keberanian, keutamaan, jago, keutamaan. Nah, dengan demikian diharapkan ketika nanti masyarakat yang menggunakan air panas ini akhirnya bisa menjadi manusia yang utama melalui apa? Karena sehat kemudian bekerja, bisa beramal baik sehingga menjadi manusia utama. Maka disimbolkan dengan jago warna hitam. Kemudian waktu itu menurut tradisi lisan juga disebutkan Kiai Hasan bersabda bahwa besok lokasi ini akan ramai didatangi orang. Nah, maka rawatlah umbul ini, hingga setiap suro itu berpesan untuk melakukan pembersihan mata air. Nah, kemudian Kiai Hasan Anom juga bersabda bahwa daerah ini sok jenengno bayanan. Nah, bayanan ini di dalam konteks keislaman itu berarti bayan. Bayan itu dalam bahasa Arab adalah terang, penerang. Dan Al-Quran itu adalah seringkali disebut sebagai penerang. Jadi agaknya memang patut diduga Kiai Hasan Anom ini memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, sekaligus berdakwah secara kultural. Jadi dengan menggunakan budaya-budaya lokal dan juga memasukkan unsur-unsur dakwah di dalamnya. Al-bayan, kemudian bisa jadi itu menjadi bayanan. Jadi alasan mengapa menggunakan gong itu secara teknis pernah kita diskusikan dengan ahli dari Balai Arkeologi Yogyakarta waktu itu, Dr. Gunadi M. Hum. Waktu kita diskusi bahwa di masa lalu itu pemuka masyarakat sering menggunakan gong sebagai sarana menutup air, mata air. Alasannya ada beberapa, antara lain karena praktis. Karena gong bentuknya besar dan meluas sehingga bisa langsung mencakup titik semburan air yang akan ditutup. Jadi tanpa harus mematikan air itu sama sekali, karena air masih bisa merembes di sela-sela dasar gong tadi, tapi lebih terkendali. Jadi fungsinya adalah, fungsi gong ini adalah untuk mengendalikan sumber semburan air, mata air itu, debit airnya. Nah, yang kedua karena faktor kepercayaan setempat, di mana gong dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Nah, sebagai bagian dari perangkat alat musik gamelan. Nah, selain itu material gong yang terbuat dari logam, khususnya perunggu, itu ketika terpapar air yang mengandung belerang dalam waktu yang lama justru tidak akan korosi. Nah, sehingga cocok digunakan untuk mengendalikan mata air panas belerang. Nah, ini yang tampaknya memang menarik untuk dikaji kembali dari sisi metalurgi,
kemudian fisika, dan tentu saja teknik ya. Tapi yang bisa kami sampaikan di sini bahwa pengetahuan tentang metalurgi ternyata juga sudah dimiliki oleh masyarakat dan terutama tokoh-tokoh masyarakat waktu itu. Dan kebetulan tokoh sentral dalam pemilihan gong ini adalah Kiai Hasan Anom I dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar Ponorogo. Beliau ini adalah keturunan dari Kiai Ageng Hasan Besari, pendiri dari Pondok Pesantren Gebang Tinatar Tegalsari Ponorogo. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terdapat cerita tutur di tengah warga sekitar jika sumber mata air tersebut ditutup atau dikendalikan dengan gong oleh Ki Hasan Anom. Pada waktu itu, gong diangkat oleh Kiai Hasan bersama dengan murid-muridnya dengan disertai beragam ubo rampe yang terdiri dari gunungan, hahah pasar, 2 ayam jago berbulu hitam, dan ikan asin. Ubo rampe tersebut memiliki makna, diantaranya 2 ayam jago berbulu hitam menyimbolkan keberanian dan keutamaan yang diharapkan nanti ketika masyarakat yang menggunakan air tersebut bisa menjadi manusia yang utama. Kiai Hasan Anom waktu itu juga berpesan, kelak sumber mata air panas Bayanan akan didatangi banyak orang. Ia juga meminta agar sumber mata air panas Bayanan itu dibersihkan setiap hari Jumat Legi di bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Kurang lebih 100 tahun setelah pendudukan Belanda, itu kan di sebelah utara sebelum kampung sini itu kan masyarakatnya pada tertindas karena adanya Belanda. Itu kan hasil panennya diambil, terus tenaganya disuruh kerja paksa. Itu kan masyarakat sebelah desa, sebelah kampung sini itu sebelum jadi kampung itu pada mengungsi mencari tempat yang aman. Itu tujuannya untuk menghindari Belanda untuk kerja paksa tadi. Nah, terus sebagian warga itu ada sekitar 7 kakak ya kalau sekarang ya, keluarga itu 7 keluarga itu berjalan ke arah selatan, yaitu menuju ke sebelah utara Gunung Lawu yang berbukit indah. Sampai di sini itu kan masih tempatnya masih berupa hutan belantara, berbukit-bukit, belum berpenghuni. Nah, mereka menetap di sini ya, karena di sini tempatnya subur, akhirnya mereka betah di sini dan bercocok tanam. Suatu ketika anak-anak itu pada mengembala, terus kebor-kebornya kok selalu tertuju ke suatu titik. Terus besoknya lagi gembala ganti tempat, kok habis makan kerbau itu kembali ke satu titik lagi. Padahal untuk mengeluarkan itu anak-anak itu tidak berani karena sini masih hutan belantara, Mbak. Sini tempatnya kalau bahasa Jawa singer, terus di medeni gitu ya. Itu dilempari dari sebelah bukit itu. Pada lari. Lah, suatu saat ketika musim hujan kan hawanya dingin, kerbau itu lari ke situ lagi, dilempari di sana itu tidak mau keluar. Terus terpaksa anak-anak itu kan banyak anak, ada 5 anak, dengan terpaksa berani mendekat. Ternyata sampai di daerah sini itu terkejut, ternyata kok rawa kecil itu kok harinya hangat. Nah, terus sambil mengeluarkan kerbaunya tuh, Mbak, keluar pulang sampai di rumah itu cerita kepada orang-orang tua mereka. Terus orang-orang tua mereka itu setengah nggak percaya. Terus dinyatakan beberapa orang kesini, Mbak, menyatakan, ternyata benar. Tapi keadaan Umbul itu masih mengerikan, Mbak. Jadi nggak berani mendekat karena airnya besar. Terus airnya itu kan merajalela kemana-mana, nggak teratur mengalirnya. Terus sesepuh sini namanya Mbah Kasan itu melapor ke Bekel. Zaman Belanda Bekel itu sekarang lurah, Mbak, ke Bekel. Terus Bekel itu sempat nggak percaya, diyakinkan oleh warga Mbah Kasan dengan sesepuh Mbah Kasan itu tadi agak percaya. Dilihat sini ternyata benar ada air hangat, tapi masih menakutkan, tempatnya masih
berubah hutan belantara. Terus kan di sini itu zaman penjajah Belanda itu ada Belanda yang bikin pabrik di Desa Sambi yang sebelah utara kampung sini sekarang. Itu kan namanya Tuan Prul. Oleh Begel itu kan lurahnya itu lapor ke Tuan Prul bahwa di suatu tempat itu ada kok semacam sumber terus airnya hangat. Nah, terus Tuan Prul sama Lurah Begel itu terkejut, kok ada ya di tempat hutan belantara ini kok ada penghuninya. Ternyata itu terkejut Tuan Prul itu. Nah terus Tuan Prul menyuruh anak buahnya untuk membabat untuk jalan masuk sini. Nah Tuan Prul sampai sini itu terkejut, nggak berani mendekat. Terus Tuan Prul bilang ke Begel tadi yang lurah itu toh, bilang gimana caranya. Kalau orang Jawa dulu masih percaya gini ya Mbak, yang kasat mata itu masih percaya. Gimana supaya air ini bisa dimanfaatkan, karena Belanda itu kan sudah pandai dari dulu. Mungkin airnya itu bisa dimanfaatkan oleh Belanda untuk keperluan apa, kan airnya kan lain daripada yang lain Mbak. Nah itu utus itu, nah lurahnya itu Mbah Begel itu nyuruh Mbah Kasan yang pertama kali menemukan sesepuh ini, gimana caranya supaya air ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Terus Mbah Kasan itu kan semedi, kalau sekarang topo ya Mbak, yang terdeki. Dan suatu saat itu nggak tidur sebenarnya, ada bisikan air ini bisa digunakan, bisa untuk pengobatan, bisa untuk bermanfaat bagi masyarakat banyak, asalkan ditumbali gong. Gong itu tepatnya di Ponorogo. Dalam bisikan itu nggak diberitahu tempatnya kan, yang penting Ponorogo. Nah, terus Mbah Kasan sama beberapa orang jalan ke sana Mbak, karena diperintah oleh Mbah Begel tadi, berjalan ke Desa Ponorogo. Sampai di sana tanya yang punya gong. Terus di suatu tempat dibilangin, situ itu Pak Mbah ada orang tua yang mempunyai gong, tapi boleh enggak orang tahu, yang penting pokoknya gong itu lain daripada yang gong yang lain. Itu gong itu sangat ampuh lah. Terus itu dicari, ternyata sampai di situ itu namanya yang punya gong itu di Ponorogo itu Mbah Jogonegoro, Kiai Jogonegoro. Nah terus Mbah Kasan tadi cerita toh, Pak saya di desa saya gini, saya bermimpi gini lah. Terus Mbah Ki Jogonegoro itu terus bloko, sebelum Anda kesini saya juga bermimpi seperti mimpi Anda. Suatu saat ada orang kesini mau mencari gong untuk tumbal air panas, tapi lokasinya tidak beritahu. Mungkin anda ini ya yang dalam mimpi saya. Mbah Jogonegoro bilang gitu. Terus Mbah Jogonegoro itu mengikhlaskan gong itu untuk dibawa ke sini. Gong itu namanya Kiai Bayan. Asalkan dibawa dari sana itu nggak boleh diangkut dengan kendaraan, harus dipikul pakai orang. Terus Mbah Jogonegoro pesan kalau mau menanam gong itu di sumber itu harus pakai tirakat, harus hari Jumat Legi, terus harus pakai persyaratan, harus kenduren, harus pakai selamatan. Terus yang satu ini Mbak, harus diarak 7 gadis yang masih perawan sebelum ditanam itu. Lah saya habis ditanam, terus anehnya Mbak, yang tadinya airnya itu meluber kemana-mana itu dari sana. Nah terus ternyata ini sumber yang dinamakan Eyang Tirtonirmolo. Mungkin segitu kisah cerita awal mulanya penemuan air panas. Ajaknya gitu Mbak, begitu gong itu status itu, air yang tadinya meluber kemana-mana itu dari satu terus mengecil. Nah terus ini masih kelihatan tadi ya. Terus Tuan Prul itu berinisiatif membuat, kalau dulu belik ukuran 1,5, kalau mungkin Mbak ya mau melihat setiap Jumat Legi, maksudnya di bulannya Suro, kita itu mengadakan tirakat dan mengurus. Kalau melihat gongnya itu masih 50% kelihatan. Kalau dulu itu perunggu, kalau nggak salah, perunggu atau perak tadi kurang tahu, hanya ceritanya kayak gitu. Ya, kalau zaman saya kecil ya, saya kan umurnya sudah 52 tahun. Kalau tradisi itu 1 tahun sekali itu habis panen Mbak. Itu pasti di hari Jumat Legi, bulan Suro, itu pasti masyarakat sekitar ini ada acara adat sini namanya apa ya, kayak bersih tiso. Tapi lama-kelamaan dengan modernnya zaman Mbak,
orang-orang sekarang sudah pada meninggalkannya. Masih ada satu juga. Itu kan Bukit Gong itu simbol mbak. Simbol kan gini. Kalau kita mengadakan acara kirab budaya itu kan menelusuri sejarah yang saya ceritakan tadi, gongnya diantar, terus gong taruh sini, nah gongnya itu terus dari sana untuk simbol bahwa di sini itu dengan adanya Bukit Gong itu gong yang ada di dalam di situ, dan itu untuk menandakan sini itu desa Bayanan karena diambil dari gong Kiai Bayan karena Mbah Jogonegoro itu kan pers-persan. Kalau ntar ada rejo zaman kayak gitu, desa ini harus dimiliki desa sesuai nama gong tadi. Nah kan dulunya namanya gong Kiai Bayan. Nah populernya kan kita beri nama Bayanan. Jadi simbolnya gong yang ada di atas Bukit Gong itu. Itu kan pertama kali ya itu hanya inisiatif orang dulu ya mbak, kan belum tahu pengobatan. Kan ada orang gatal, kok mandi situ ternyata kok sembuh. Nah lama-lamaan dari mulut ke mulut kan akhirnya tersebar luas mbak. Nah terus sini itu dibangun ya macam kecil, terus di belakang itu ada rumah kecil mbak. Itu kan katanya rumah peninggalan dulu, itu kan tempat untuk gimana ya, kalau memang masih percaya mbak, ibaratnya aku mau sembuh, aku mau dihasil sekian, kamu menjawab di situ. Kalau yang masih percaya mbak ya, terus mandi itu insya Allah atas rahmat Allah bisa sembuh. Nah, terus menyebar luas, terus akhirnya nama Tirto Nirmolo itu kan bisa ambil dari Tirto Nirmolo, jadi air untuk kesembuhan. Jadi Tirto Nirmolo dari ambil air untuk kesembuhan itu. Itu bukannya penyakit kulit, Mbak. Termasuk lumpuh, rematik. Kalau mbak capek habis keseharian ya, mandi di sini segar bukan lah. Itu kenyataan mbak. Masih banyak orang yang dari timur, dari Jepara, dari Semarang, dari Klaten itu kalau berobat ke sini itu biasanya itu dokter udah kalah, larinya ke sini. Kalau mau Klaten pasti sembuh. Itu kan dari mulut ke mulut akhirnya sampai menyebar luas gitu untuk pengobatan itu mbak. Kalau sini tuh gini mbak, kalau yang masih percaya mbak, kita datang, jadi kita punya hajat, pingin gini ya, kita jawab di sebelah sendangnya itu ada rumah kecil, ada bentuk juga itu ada. Terus habis itu hanya mak wong Jawa nyadrang mbak, pakai dulu. Kalau yang masih percaya mbak ya, jadi nggak ada harus itu nggak, yang penting kita sembuh, kita selamatan gitu ya? Selamatan situ. Kalau aturan mandinya itu, kalau mandi umum mbak itu hanya 20 menit, kita batasi 20 menit. Karena apa mbak? Karena sini kan mengandung belerang. Jadi kalau kita mandi, energi kita diserap, makanya penyakit yang di dalam itu pasti keluar. Jadi badan kita itu lemes, apalagi perut kita kosong. Kalau pengobatan kan kita harus dijaga sampai selesai itu ya ada 30 menit sesuai kebutuhan si pasien itu sendiri, kuat enggak fisiknya, kan harus 2 menit. Yang normal 20 menit mbak. Yang sudah sembuh sini biasanya mbak itu penyakit kulit, rematik, sama lumpuh paru, semacam mutruk, semacam asam urat. Ada yang kemarin itu saking percaya mbak, punya sakit gigi nggak sembuh mbak, sini minta izin, saya mau minum air ini boleh nggak? Oh nggak mau, itu kita nggak berbahaya, minum, alhamdulillah sembuh mbak. Ada terus anehnya gini mbak, itu kan sebelahnya di sungai mbak, kalau musim kemarau nggak sah, kalau musim hujan juga nggak penuh, jadi standar. Anehnya itu padahal bawahnya itu sungai mengalir. Dari Gunung Lawu, kan ini termasuk kakinya Gunung Lawu, sebelah utaranya Gunung Lawu. Itu termasuk kakinya Gunung Lawu. Pertama kali dibangun tahun 79. Nah terus semakin ke depannya kan dibuka ini sudah 4 kali kalau nggak salah. Tadi kan 1,5 peninggalan Belanda, dirubah 2 kali 2, terus dirubah lagi ini kurang lebih ya 4 atau 5 kali 5 ini.
Jadi sudah beberapa kali pemugaran. Tapi pertama kali dibangun sini masuk ke pemerintah daerah itu tahun 79. Oh di sini banyak. Yang kecil Pak sini, terus yang ada di sungai itu banyak. Waktu dulu belum ditumbali gong, Pak. Kemana-mana. Tapi begitu ditumbali gong, itu kan menjadi satu yang di sini. Masalah kepercayaan masyarakat sini itu ya Mbak ya. Kalau berkunjung ke sini itu kita tambah dulu, jangan berbuat jahat, jangan berbicara jelek. Ibaratnya kita itu jangan sampai di sini itu nyolong jupuk nih Mbak. Nyolong jupuk itu kan biar balan kalau ada orang yang katanya cekin atau gimana di sini mengambil pasti apes gitu Mbak. Pasti ketangkap di sini. Banyak sekali ya berbuat jahat sana sini mau ke sini akhirnya apesan di sini. Tapi kira Mbak dulu kayak jadi ini itu kalau Mbak tahu danyang nih danyang tahu enggak masih danyang itu yang mau saya sini yang nggak kasat mata. Kalau danyang sini itu kan danyangnya perempuan itu harus dia nggak mau diajak jahat. Kalau dia itu di sini bagus sikap sopan hatinya bagus malah ceritanya kalau diajak jahat dia nggak mau malah kena ya kena karmanya sendiri. Kalau itu saya sudah mengalami Mbak sini tidur sini kalau belum dikenal di sini pasti ya diganggu tidur situ itu pasti bagus kalau memang dia itu pikirannya kurang tapi kalau saya itu kan sudah di sini sudah Mbak kecil Mbak berarti ya gampang ini sakit ngomong gitu ngomong ya tetap kita menjaga ngomong kesopanan tetap nggak baik berbicara yang jelek-jelek tidak. Kalau pengunjung itu selama ini belum alhamdulillah tidak ada masalahnya pengunjung itu kan lokal jadi mereka itu bersikap biasa terus dari kita sendiri kan kami juga orang Jawa Mbak setiap ya kita mohon perlindungan supaya pengunjung di sini itu pada betah nggak ada haral-harangan apa-apa pengunjung di sini senang adanya hawanya ayem pikiran pagi setiap 1 tahun sekali 1 bulan sekali 8 dino Mbak Nak Jowo 8 dino itu 35 hari tanggal jadi setiap Jumat di sini itu petone desa sini itu Jumat jadi setiap Jumat itu kita mengadakan ya semacam syukuran kalau kita mau merasa Mbak setiap malam Jumat itu keluar desa sini itu pasti namanya kan corannya hari ini hari petone desa sini. Kalau untuk masalah pembangunan kan setahu saya pembangunan pertama tahun 79 itu Mbak itu masih pemerintah Kapdati. Kalau dulu Kapdati Dua Sragen kan sekarang jadi pemerintah Kabupaten Sragen sekitar tahun 1979. Terus kemudian dipugar lagi sekitar tahun kalau tidak keliru ya itu tahun 90-an berapa gitu itu terus dibangun. Setelah itu sampai sekarang belum ada pembangunan. Terus alhamdulillah pas pandemi kemarin tahun 2020 itu kita pugar banyak seperti itu. Kalau dulu memang sudah dibangun Mbak, tapi kan dengan termakannya usia yang sangat lama kan bangunan-bangunan tetap sudah kurang bagus. Kemudian kan dibangun ini sudah menjadi lebih bagus.
Kalau fasilitas di sini kan tetap Mbak, nomor satu kan tujuan wisatanya kan wisata alam. Yang kedua untuk pengobatan mandi air panas belerang itu. Kemudian sini fasilitasnya ada taman bermain, kemudian ada tempat selfie, masjid, panggung kesenian, kios souvenir, kemudian ada Bukit Gong juga, itu juga ada. Kalau aturan mandi itu tetap harus kita kasih patokan maksimal 20 menit Mbak. Soalnya kalau lebih itu kan di dalam itu uapnya belerang itu kan panas. Jadi nanti semacam keringat itu keluar banyak. Jadi kalau kelamaan itu kemungkinan orang yang mandi itu bisa lemas. Gitu. Biasanya kalau orang yang berobat ke sini itu kebanyakan yang paling utama itu penyakit kulit. Penyakit kulit itu alhamdulillah saya pernah tanya sama pengunjung juga itu sembuh. Itu pun juga tidak dari Sragen saja Mbak. Terus saya sempat tanya itu juga dari Semarang ada, Jepara ada, itu banyak juga. Harga tiket sementara ini untuk hari biasa sangat murah Mbak, Rp5.000. Kemudian kalau untuk hari libur itu Rp6.000. Tiket masuk aja kalau mandi. Itu sementara masih free Mbak. Jadi kita bayar 5.000 sama 6.000 itu sudah termasuk bisa berenang, berendam air panas, mau selfie, mau melihat wisata alam itu sudah termasuk include. Iya. Salah satu sumber air panasnya sebelah sini Mas. Ini air belerang. Jadi di sini yang sejarah gong ditanam itu di dalam sini. Ini bisa dilihat untuk sumber airnya itu di dalam sini, keluar dari dalam perut bumi. Setiap Jumat Suro, Jumat Legi. Untuk pengurasan kita biasanya setiap bulan Suro kita cari pas hari Jumat Legi. Itu nanti semua air dikeluarkan untuk endapan-endapan kita bersihkan. Gitu, seperti itu. Untuk kondisi ruangannya seperti ini, bed up, berupa bed up. Jadi untuk pengunjung itu bisa berendam di sini untuk maksimal 20 menit. Sudah kita beri himbauan. Kemudian ini modelnya 1 kali mandi Mas. Jadi air ini setelah digunakan itu dibuang. Jadi airnya selalu baru. Jadi sekali pakai seperti itu. Pertama kali sih. Iya. Kesini liburan atau? Liburan. Liburan. Itu sekalian buat mandi juga nggak Pak? Iya, buat mandi anak-anak itu. Iya. Sebelumnya pernah dengar ini buat bisa menyembuhkan penyakit gitu-gitu? Nyoba? Pernah, sering kayak itu. Iya. Kesini nyoba atau gimana Pak? Iya, nyoba-nyoba. Katanya sering bisa itu menyembuhkan sakit kulit, air hangatnya itu. Kalau tanggapannya tempat wisata ini kan Ya bagus sih, tempatnya lumayan luas. Tapi kan ini kemarin tutup corona itu baru buka bulan Desember itu. 2 tahun udah nggak buka kemarin, terus baru aktif Desember. Berarti dari kecil atau gimana Bu? Dari kecil lulus SMK kerja 1 tahun terus langsung jualan sampai di
bertahun-tahun. Berarti tanggapannya Ibu gimana Bu? Kan ini udah ada yang baru ya Bu ya. Terus bisa beda nggak jualan dulu sama sekarang? Beda Mbak, alhamdulillah. Dulu kan yang jualan banyak Mbak, di dalam itu kan semua jualan di dalam. Kalau sekarang kan udah nggak perlu, udah dibikin kios di atas. Tapi kan belum ditempatin. Ya, kalau ini kan tanah pribadi Mbak. Gitu. Berarti ngaruh ya menambah penghasilan gitu ya? Banget Mbak, ya. Alhamdulillah. Ini tempat sendiri, alhamdulillah. Ya pengaruh ya ada, tapi kan beda kalau ramenya coba Sabtu Minggu. Kalau hari biasa ya sepi. Kalau yang baru ini gimana? Menurut jenengan gimana? Maksudnya bayanan yang baru ini gini lebih bagus atau gimana? ya lebih bagus, lebih bersih, lebih ya menarik pengunjung. Beda kalau yang dulu. Ternyata tadi kaget Mbak, loh bayaran kok sudah berubah. Ya alhamdulillah ya. Sekarang sudah semakin ada inovasinya, ada tempat-tempat yang bisa jadi ini ya, nggak kayak dulu tak membosankan. Dan kayaknya kalau di sini nggak pengen pulang. Oh, malah. Kayaknya iya. Sejuk juga gitu. Alhamdulillah, Nggih. lumayan. Nggih. Berarti ini tadi saya lihat foto-foto juga. Ya kebetulan anak saya hobinya fotografer, jadi makanya saya bawa anak-anak saya tadi yang moto-moto tadi. Terus ya alhamdulillah punya kameramen gratisan Mbak. Oke. Tadi udah lebih bagus ya Bu dari Nggih, lebih bagus, cuma mungkin sedikit yang agak diperbaiki untuk kebersihannya mungkin. Ya karena kan ini kan asetnya Kabupaten Sragen toh. Kalau mungkin sedikit lebih bersih gitu nggih, mungkin lebih baik lagi. Kebetulan anak saya itu jerawatan, makanya saya memang kesini tuh ya udah yuk sekali-sekali kamu nanti mandi ke Bayanan, siapa tahu nanti kan ada belerangnya kan, ya nanti jadi wasilah Mbak, jadi wasilah bisa menyembuhkan jerawatnya.